mendengarkan firman Tuhan. Miss mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga Tuhan, agar kami boleh mendengar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang terus taruhkan hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tema kita sore hari ini adalah menjadi taat dari apa yang kita alami. Diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Menceritakan kisah seorang janda Sarfat yang sedang dalam kondisi terbatas, di mana persediaan makanan di rumahnya sudah mulai menipis. Tepung dan minyak yang dia miliki hanya bisa untuk sekali makan. Setelah itu dia dan anaknya akan meninggal. Dalam hal ini iman janda Sarfat sedang diuji. Kenapa diuji? Karena Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Elia untuk bertemu dengan si janda Sarfat ini, di mana Nabi Elia meminta kepada janda Sarfat untuk diberikan minum dan dibuatkan sepotong roti bundar. Kalau dipikir-pikir, janda Sarfat bisa saja menolak permintaan dari Nabi Elia atau meminta kepada Nabi Elia untuk menyuruh ke Nabi Elia untuk meminta tolong kepada orang lain. Walaupun janda Sarfat telah menceritakan keadaannya kepada si Nabi Elia, tapi janda Sarfat mulai lebih percaya akan perkataan Nabi Elia. Adik-adik bisa lihat di ayat 13, di mana di situ berkata, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah terlebih dahulu makanan bagiku dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah engkau membuatnya untuk engkau dan untuk anakmu." Poin yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah dalam keadaan kritis sekalipun si janda Sarfat masih membuka pintu bagi orang lain. Dia berlaku jujur akan keadaannya dan dia melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elia, yaitu mendahulukan hamba Tuhan walaupun stok makanan terakhir. Karena ketaatan si janda Sarfat inilah dia dan anaknya bukan hanya bisa makan untuk satu kali saja, tapi dia bisa terpelihara untuk beberapa waktu lamanya. Jadi dari hal ini kita bisa melihat janda Sarfat itu mengalami mujizat Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan setiap anak-anak Tuhan mengalami kondisi dan situasi seperti si janda Sarfat ini, dalam keadaan terbatas, bahkan dalam keadaan kekurangan pun orang-orang cenderung untuk menghindar dari demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di hadapan Tuhan, ketika Tuhan melihat ada kerelaan untuk mentaati firman Tuhan dan mendahulukan kepentingan orang lain, maka Tuhan tidak segan-segan untuk memberkati setiap kehidupan adik-adik dengan berlimpah-limpah. Saat kita dalam keadaan situasi tersulit sekalipun, terkadang Tuhan memberikan jawaban doa yang berbeda dengan keinginan atau rencana kita. Misalnya dalam mengambil keputusan dalam pilihan A atau pilihan B. Dalam hati tiba-tiba Roh Kudus berbicara kuat untuk memilih pilihan yang di A. Tapi terkadang manusia atau kita pribadi malah melenceng dan berlaku untuk tidak taat, malah mengambil pilihan B. Nah, dari hal ini kita mau belajar kalau memang Tuhan menaruhkan sesuatu hal yang baik, menaruhkan kehendaknya, maka kita belajar untuk taat, untuk mengambil pilihan A. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup kita berserah kepada Tuhan. Contoh nyata yang lain adalah dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Adik-adik bisa ambil dari orang tua atau mama di rumah. Ketika papa, mama, adik-adik untuk meminta bantuan kepada adik-adik untuk menolong akan sesuatu hal. Nah, adik-adik terkadang ada rasa untuk menolak untuk hal itu. Nah, kenapa adik-adik menolak? Mungkin adik-adik berpikir itu di luar kemampuan adik-adik. Tapi jika adik-adik mau belajar untuk taat, belajar untuk mau tekun dalam mengerjakannya, mungkin hal itu akan berguna bagi masa depan adik-adik. Nah,
Adik-adik, apakah adik-adik mau belajar seperti janda Sarfat? Atau adik-adik mau mengandalkan kekuatan adik-adik sendiri? Dalam keterbatasan adik-adik sekalipun, kalau adik-adik bersikap jujur, cinta Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara kehidupan adik-adik. So, dalam keadaan apapun atau dalam persoalan apapun, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 13b. Tetapi siapa taat kepada Tuhan akan menerima balasan. Gitu sekali lagi ya. Amsal 13 ayat 13b. Tetapi siapa taat kepada Tuhan akan menerima balasan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita akan berdoa. Mari adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur di mana pada sore hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar taat dan menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang terus membentuk kami, membentuk karakter kami menjadi pribadi yang baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa memberkati bangsa Indonesia, menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan ada atas Indonesia, pulihkan keadaan Indonesia dari hal-hal yang buruk, sehingga Tuhan kami boleh merasakan kenyamanan, kami boleh merasakan kedamaian yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia dan kami juga menyerahkan pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati pemimpin kami dari yang atas hingga yang terendah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Petrus 3 ayat 14 Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.